Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Yohanes Dian Alpasa dalam penyuluhan agama Kristen edisi 20 sampai 26 November 2022. Selama bulan November, kita akan fokus mempersiapkan kelahiran Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan kita juga akan menilik kitab suci, menilik Injil Sinoptik untuk belajar bagaimana tokoh-tokoh dalam Injil itu mempersiapkan kelahiran Mesias. Kita tahu bahwa tidak banyak orang yang mempersiapkan kelahiran Tuhan. Maka kita perlu belajar bagaimana sebagian kecil orang mempersiapkan kelahiran Mesias untuk kemudian kita aplikasikan dalam hidup kita sebagai warga gereja dan sebagai warga negara. Menarik bila kita melihat Injil Markus. Injil yang paling tua ini tidak menceritakan kronologi kelahiran Yesus. Ia tidak memperdebatkan Yesus itu orang Yudea atau orang Galilea. Tiba-tiba saja ada suara yang berseru di padang gurun yang berteriak, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Ini tertulis dalam Markus 1 ayatnya yang keempat. Kisah tentang baptisan Yohanes menjadi pembuka jalan bagi Yesus Kristus masuk dan bertindak. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Ini tertulis dalam Markus 1 ayatnya yang ke-9. Tanpa adanya kronologi kelahiran Yesus Kristus, bukan berarti kita tidak bisa belajar dari Markus 1 ini. Masih ada poin-poin yang harus kita pelajari dan sangat berharga untuk kehidupan kita. Poin ini penting untuk mempersiapkan Yesus yang lahir dan berkarya untuk hidup kita. Yang pertama adalah seruan Yohanes kepada orang-orang agar bertobat. Manusia diibaratkan sebuah kantung yang menerima air hidup dari Tuhan. Kondisinya harus bersih agar tidak mencemari isi dari kantung itu. Kantung yang bersih akan menjamin higienitas dari isi yang harus diterimanya. Manusia dinilai tidak layak karena adanya kesalahan yang belum diakui dan diampuni. Orang kotor karena pelanggaran mereka terhadap hukum Tuhan. Pelanggaran ini membuat mereka cemar, tetapi bisa diampuni jika mereka mengakui dan berbalik kepada jalan Tuhan. Yohanes Pembaptis menyerukan jalan berbalik ini. Setiap kita harus berbalik bila mana ingin memperbaiki relasi dengan Elohim. Syarat menerima pengampunan Tuhan adalah dengan bertobat dan dibaptis. Bertobat berarti tidak melakukan kesalahan yang dulu lagi, mengakui bahwa semua itu salah dan tidak akan kembali ke sana. Pengampunan akan datang kepada mereka yang bertobat. Setelah semua orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan pemeliharaan dan pengajaran dari Tuhan. Ini seperti kita yang mengakui kalau kita melanggar perintah orang tua dan berbalik untuk patuh kembali. Maka orang tua kita dengan tulus akan menerima pengakuan kita.
Kita yang bertobat berarti kita mau untuk dibentuk, ditempa, dan dimurnikan, mau dididik dalam terang Tuhan. Dan konsekuensinya jelas, bahwa kita akan hidup penuh dengan kelimpahan. Saudara-saudara, mengaku dosa, bertobat, diampuni, dan hidup berkelimpahan adalah jalan pertama yang harus kita terima ketika kita ingin menyambut kelahiran Tuhan. Tanpa bertobat, Tuhan tidak akan lahir dalam diri kita. Tuhan tidak akan memberkati hidup kita, dan tanpa diampuni, maka komunikasi kita tidak akan pernah nyambung. Doa-doa kita tidak terjawab, dan masih banyak konsekuensi lain yang harus diterima sebagai orang-orang sengsara. Itulah tadi persiapan-persiapan pribadi yang harus kita lakukan demi menyambut kelahiran Tuhan dan membuat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pilihan untuk menjadi lebih baik ada di tangan kita. Jangan menunda-nunda untuk berbalik kepada Tuhan. Biarlah kelahirannya sekali lagi membuat ekonomi dan kesehatan kita semakin baik di tahun 2023 nanti. Amin.